Ternyata dulu orang Bani Israel nanya Nabi, tapi ngetes. Saya yakin Mas bukan ngetes, ya. Ya, orang Bani Israel itu mau ngetes Nabi. Sama nggak jawabannya seperti jawaban Nabi Musa? Maka ditanya oleh salah satu mereka, itu kolbu kayak gimana? Kolbu itu kan sinonimnya roh. Kolbu itu kalau dia udah masuk ke dalam disebut namanya kolbu. Yang jadi sentralnya itu disebut dengan kolbu. Orang-orang psikologi itu beda mazhab di barat. Ada yang mengatakan kolbu itu di sini. Ada yang menyebut kolbu itu di dada. Tapi di dalam ajaran ahli sunnah itu udah beres. Kolbu itu di sini. Berhubungan dengan jantung, tapi bukan di jantung. Maka dijawab oleh Nabi dengan ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat roh, hakikat kolbu, hakikat akal. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan roh itu, kolbu itu min amri rabbi. Itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan cuma dikit. Tapi ingat, kalau Khairul Tanjung bilang bantu masjid dikit, itu dikitnya banyak apa enggak? Khairul Tanjung banyak ya. Zakatnya Khairul Tanjung 2,5%, beda nggak dengan zakat kita 2,5%? Itu baru Khairul Tanjung. Gimana dengan yang menciptakan Khairul Tanjung? Kalau bilang kamu tidak diberi ilmunya kecuali dikit, dikitnya itu banyak. Yang dikit itu saya masih ingat dulu guru saya Maulana Syekh Hasan Basri Jalil, dulu ayah saya yang bawa saya ngaji ke beliau. Sedikitnya orang kaya itu banyak bagi orang miskin. Sedikitnya menurut Allah itu besar menurut ulama. Nah, maka ilmu itu ditulis oleh Imam Ghazali jadi 4 jilid. Ditulis oleh Imam Narabi jadi 9 jilid. Ditulis oleh Imam Abdul Karim Al-Jili jadi 2 jilid. Ditulis oleh Imam Al-Haddad itu berbuku, banyak bukunya. Jadi yang dikit itu dan yang sedikit itu mungkin satu buku pun kita belum memahami dengan baik. Tapi alhamdulillah kami kemudian punya program di luar sana menghatamkan buku-buku itu dengan mahasiswa ya, dengan santri-santri. Kalau Bapak Ibu nih santrinya santri kalong aja ya, lumayan lah. Maka nanti coba buat kajian itu ala santri. Kajian itu ada kitabnya. Sehingga ngaji itu dan ada buku yang dipinjamkan ke jamaah nanti dibalikin. Atau buku pribadi. Pulang bawa lagi, dibuka lagi. Walaupun terjemahan gak apa-apa kok. Nah, saya menggalakkan itu sudah 5 tahun ini. Baru 5 tahun Mbak. Dan itu efeknya luar biasa. Jamaah yang biasanya nguping, sekarang senangnya baca buku sambil nguping. Gitu. Udah kayak santri beneran. Walaupun ngalong sekali 2 kali seminggu, Sabtu dan Ahad. Lumayan nih Pak Haddad ya. Gitu Pak. Jadi di mana dia? Dia berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan paru-paru, berhubungan semua, tapi dia bukan di situ. Cuma berhubungan. Makanya waktu Mas jatuh cinta, itu yang berdebar itu paru-parunya atau jantungnya? Ya, tapi kalau paru-paru ngapain? Dia ngos-ngosan, ya, kakinya gemeteran, ya, keringatnya langsung bercucuran. Kalau lagi emosional, lagi takut, sama begitu juga. Lain, debarnya nggak enak, debar jatuh cintanya enak. Pertanyaan kedua, kalau orang lagi bahagia, ada yang nangis nggak? Padahal nangis identik dengan sedih. Kalau di seberapa masjid nangis karena kakinya kejepit, ya, kakinya kejepit sama kawan sampingnya. Itu berarti sedih itu bukan mata yang menangis, tapi suasana kolbu. Kolbu itu dia banyak kaitannya dengan tubuh ini, tapi dia tidak tinggal di tubuh ini. Dia cuma kayak ngenderain Pak.
Jadi kalimatnya di Quran nafakhtu, aku tiupkan. Kalau bahasa anak-anak IT sekarang, aku install. Roh itu diinstal oleh Allah Ta'ala sehingga dia bergerak. Kalau hardware-nya udah rusak, maka dia tinggalin. Tinggal install tempat lain. Gitu. Jadi roh kita ini nggak laki, nggak perempuan. Yang laki perempuan cuma tubuh ini. Nah, di mana dia? Dia berkaitan di alam amr. Ini namanya alam nyata. Kalau mimpi disebut alam misal, nanti setelah itu adanya alamul amr. Alam amr itu min amri rabbi. Disebut oleh Imam Ghazali alam roh. Roh kita berkaitan. Orang yang kolbunya sensitif bisa melihat ke alam sana. Makanya dia bisa mimpi ketemu Nabi. Itu sebabnya Nabi mengatakan, siapa yang mimpi bertemu aku, itu benar-benar aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Hadis ini sahih. Ya. Yang mimpi ketemu aku betul-betul melihat aku. Ra'al haq, itu melihat yang benar, real. Itu ada, itu di alamul amr. Jadi itu Pak, kita ini, Bapak ngelihat nggak isi hati saya? Lihat isi hati saya? Nggak lihat kan? Lihat isi pikiran saya? Di pikiran itu main imajinasi. Misal, misalin. Nah, Ustadz yang hebat alam misalnya itu Ustadz Adi. Maka dia bisa ngafalin per halaman, miring kiri kanan atas bawah, itu dia otak kanannya bagus. Ya. Kalau yang bagus matematisnya kiri tuh. Ternyata Imam Ghazali udah bahas itu, tapi di bagian belakang ada memori. Belum ada alat-alat scan kayak sekarang itu belum ada. Apa namanya? MRI apa namanya? Ya, belum ada. Imam Ghazali udah mengerti itu. Tapi sekarang orang berani bilang Ghazali itu sesat. Allahu Akbar. Saya sedih dengar itu ya. Oke, silakan imam kita nih. Assalamualaikum. Jazakallah khairan jazilan Ustaz. Tadi udah dipaparkan beberapa tentang qalbi. Di antaranya tadi fi qulubihim marad. Saya tanyakan ini di juz 4 ghalizul qalbi. Ma ma'naha fi hadza? Jazakallah khair. Ya. Coba bacain yang lengkap Ustaz. Bacain yang lengkap ayatnya. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallah. Ya. Ghalizul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan waliz ya, tapi ghaliz ya. Kalau waliz enggak ketemu artinya. Kalimat ghaliz dari kata ghalaza artinya qaswah, keras. Bedanya qaswah itu di kolbu, kalau ghaliz itu muncul di mulut. Jadi kolbu yang keras lalu diekspresikan dengan kata-kata yang kasar disebut dengan ghaliz. Maka Nabi ditegur di situ, walau kunta, ya. Seandainya engkau itu fazzan ghalizal qalbi, engkau itu keras sekali, maka mereka akan berpaling darimu. Itu sebabnya kajian-kajian yang keras itu umurnya pendek. Rame awal-awal, nanti sepi gitu. Sepinya bisa karena orangnya berkurang, bisa karena tempatan gak nyaman. Maka kita udah lihat di banyak masjid yang besar-besar, kajian-kajian yang keras itu rata-rata fikih tak bermazhab. Kalau nggak diusir masjidnya, diusir orang kampung. Itu di mana-mana Pak. Kalau debat sama jamaah yang pinter, debat udah akhirnya nggak mau datang lagi ustadznya. Atau jamaahnya kemudian rame. Jadi Nabi itu kalau dulu ngaji dikit-dikit sunnah, dikit-dikit bid'ah, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, pasti Nabi gagal. Contoh,
Satu kali orang Arab Badui, mohon maaf, pipis di masjid. Ini mirip-mirip kayak sopir-sopir angkot lama. Sopir angkot lama kan begitu. Kalau sekarang kan udah beda ya. Kalau ngeliat tembok tuh dia mau pipis dia, Pak. Bener gak? Akhirnya orang Arab Badui ini ketika keluar, dia lihat ada tembok nih, udah. Dia lepaskan hajatnya di situ. Sahabat udah bawa pentungan tuh, mau mukul dia. Apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan dia. Wa ahriku bilma. Tapi kamu bawa air satu ember, jangan bawa alat pukul, siram kembali. Malah diajarin cara ngepel kalau sekarang ya. Kalau dulu kan nggak perlu ngepel, cukup disiram udah hilang. Kalau secara fikih ada orang, mohon maaf tadi pipis di masjid, secara fikih haram atau halal, mubah atau makruh atau haram? Haram. Waktu itu rame, ada si guguk masuk masjid nih, masih ingat? Rame kita. Itu tanggapannya dua orang. Ada yang ikut Nabi, ada yang ikut sahabat yang emosional tadi. Tergantung Bapak yang mana. Kalau Nabi, apa kata Nabi? Udah biarin. Kita bersihin. Nabi mau bersihin. Bahkan Nabi itu ngelihat orang Arab Badui ini kan kalau ngeliat tembok, kalau nggak pipis, kalau nggak ngeludah tembok. Nabi itu nggak ngajak orang, langsung ambil kain basah, Nabi bersihin temboknya masjid. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu Nabi tegur baik-baik, hei, kalian kalau sholat jangan meludah ke depan, karena Allah saat sholat ada di hadapanmu. Bergetar satu masjid itu nggak ada lagi yang berani meludah di masjid. Nabi gak keras tuh, siapa pelaku ini? Ini kafir, ini penghinaan, penistaan agama. Gak ada Pak begitu. Gak ada emosional begitu tuh, gak ada di Nabi. Nabi emosional pada tempatnya. Di bab dakwah tidak ada emosional. Di bab taklim baru ada emosional. Saya kalau taklim Pak galak Pak. Tanya sama anak Darussunnah, Ma'had Darussunnah tuh. Mahasiswa saya suruh berdiri, saya usir keluar ada. Ente ukhruj. Udah kita suruh keluar. Ada yang nggak sholat jamaah subuh masjid, saya suruh berdiri. Itu taklim. Tapi kalau dakwah nggak boleh. Kalau dakwah harus bil hikmah wal mau'izah hasanah. Dua itu. Itu pakai kolbu, nggak bisa pakai fikih. Nabi kalau keras pakai bawa sunnah bid'ah, sepi masjid. Nggak akan berkembang Islam seperti sekarang ini di kampung kita, di tempat tinggal kita. Jadi silakan Bapak temukan itu. Itu Ustaz. Ya, tafadhol dilanjutkan Ustaz.